Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit dengan rasa kagum dan keinginan yang sama, terbang seperti burung. Sejarah usaha umat manusia untuk bisa terbang bukanlah perjalanan singkat, melainkan proses panjang yang penuh imajinasi, eksperimen, dan kegagalan. Dari kisah tragis Ikarus, hingga keberanian gila para ilmuwan yang melompat dari tebing, ini adalah kisah tentang obsesi manusia menantang hukum alam. Dan dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana mimpi untuk bisa terbang yang awalnya hanya mitos, hingga akhirnya terwujud dan mengubah dunia selamanya. Selamat menonton video dari Historia, di mana sejarah tidak membosankan seperti yang ada di sekolah. Pada masa kuno, keinginan terbang pertama kali muncul dalam bentuk mitos dan legenda. Teks Sanskerta India kuno Mahabharata dan Ramayana menyebut kendaraan terbang bernama Vimana, digambarkan bisa melesat, berputar, bahkan menghilang. Walau fiksi, ini bukti bahwa konsep mesin terbang sudah ada 2000 tahun lalu. Legenda dari Tiongkok sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, Kaisar Shun disebut pernah kabur dari atap terbakar dengan topi jerami terbang. Kemudian, salah satu kisah paling terkenal adalah cerita Ikarus dan Daedalus dari mitologi Yunani, yang mencoba terbang menggunakan sayap dari lilin dan bulu. Namun Ikarus jatuh karena terlalu dekat dengan matahari, sehingga lilinnya meleleh. Kisah ini mencerminkan hasrat manusia untuk menaklukkan langit, sekaligus peringatan tentang bahaya kesombongan dan keterbatasan manusia. Walaupun bersifat fiksi, cerita seperti ini menunjukkan bahwa ide terbang telah lama hidup dalam imajinasi manusia. Selama berabad-abad, banyak orang mencoba terbang dengan cara sederhana. Mereka membuat sayap dari kayu, bulu, bahkan kain, mengikatkan sayap ke tubuh mereka, dan melompat. Hasilnya hampir selalu sama, gagal. Karena satu fakta sederhana belum dipahami, terbang bukan tentang mengepakkan sayap, tetapi tentang memahami udara. Udara bukan sekedar ruang kosong, ia adalah medium yang memiliki hukum fisika. Memasuki abad pertengahan hingga Renaissance, manusia mulai berpikir secara ilmiah. Percobaan jadi lebih serius, walau masih berujung pada kegagalan. Pada abad ke-9, seorang ilmuwan Muslim bernama Abbas Ibnu Firnas melakukan salah satu eksperimen penerbangan paling awal dalam sejarah. Ia membuat semacam sayap dari kain dan rangka kayu, lalu melompat dari ketinggian di Cordoba. Menurut catatan sejarah, ia berhasil meluncur beberapa saat di udara, sebelum akhirnya jatuh dan mengalami cedera serius. Kesalahan utamanya, tidak ada sistem untuk mengontrol pendaratan. Kemudian, pada abad ke-11, seorang ilmuwan Inggris bernama Aylmer of Malmesbury mencoba hal serupa. Ia memasang sayap dan melompat dari menara biara. Hasilnya mengejutkan, ia mampu meluncur sejauh ratusan meter. Namun seperti eksperimen sebelumnya, ia jatuh dan mengalami patah tulang. Dari dua eksperimen ini, muncul satu pelajaran penting. Terbang bukan hanya soal naik ke udara, tetapi juga bagaimana mendarat dengan selamat. Masuk ke era Renaissance, pendekatan mulai berubah. Leonardo da Vinci tidak lagi sekedar mencoba, ia meneliti. Eksperimen yang ia lakukan bukan terbang langsung, tetapi mengamati pola kepakan burung, menggambar struktur sayap, dan menganalisis aliran udara. Hasilnya, 500 lebih sketsa ornitopter atau mesin kepak, parasut piramida, dan aerial screw atau skrup udara. Aerial screw adalah konsep helikopter paling awal. Da Vinci menulis, burung adalah mesin yang bekerja sesuai hukum matematika. Dia benar. Namun eksperimen ini tidak pernah benar-benar diuji secara penuh. Mengapa? Karena ia sudah menyadari keterbatasannya. Otot manusia tidak cukup kuat untuk menghasilkan gaya angkat, dan belum ada mesin yang cukup ringan untuk menggerakkan sayap seperti burung. Da Vinci meletakkan fondasi penting. Terbang adalah soal memahami gaya angkat, hambatan, berat, dan dorong. 4 gaya yang sampai sekarang jadi rumus dasar pesawat.
Lompatan nyata baru terjadi tahun 1783 di Prancis. Kali ini manusia berhenti meniru burung dan memilih cara lain, yaitu menjadi lebih ringan dari udara. Joseph dan Etienne Montgolfier membuat balon dari kertas dan kain, lalu mengisinya dengan udara panas. Uji coba pertama mereka menerbangkan domba, bebek, dan ayam. 3 hewan itu mendarat selamat setelah 8 menit di udara. Beberapa bulan kemudian, Jean-François Pilatre de Rozier dan Marquis d'Arlandes menjadi manusia pertama yang naik balon. Mereka melayang 25 menit di atas Paris, sementara warga bersorak di bawah. Tahun yang sama, Jacques Charles memakai hidrogen dan terbang 36 km. Balon menyelesaikan satu masalah besar. Manusia akhirnya bisa lepas dari tanah. Namun, ia melahirkan masalah baru. Balon tidak bisa melawan angin. Ia hanya bisa pasrah kemana angin membawa. Manusia bisa melayang, tetapi belum bisa terbang terkendali. Setelah itu, para ilmuwan mulai mencari cara untuk menciptakan mesin terbang yang dapat dikendalikan. Pada abad ke-19, penelitian tentang aerodinamika semakin berkembang. Salah satu tokoh penting adalah Otto Lilienthal dari Jerman, yang melakukan ratusan percobaan dengan glider atau pesawat tanpa mesin. Ia berhasil membuktikan bahwa manusia dapat meluncur di udara dengan sayap yang dirancang secara ilmiah. Namun, Lilienthal akhirnya meninggal dalam kecelakaan saat uji coba pada tahun 1896. Meskipun tragis, kontribusinya sangat besar karena ia menyediakan data dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Puncak dari usaha manusia untuk terbang akhirnya tercapai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1903, dua bersaudara asal Amerika Serikat, Wright Brothers, yaitu Orville dan Wilbur Wright, berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin yang dapat dikendalikan. Pesawat mereka, yang dikenal sebagai Wright Flyer, terbang selama 12 detik di Kitty Hawk, North Carolina. Wright bersaudara tidak berhenti di situ. Tahun 1905, Flyer 3 sudah bisa terbang 39 menit, berputar, dan mendarat di titik awal. Walaupun terlihat sederhana, pencapaian ini merupakan revolusi besar dalam sejarah manusia. Keberhasilan Wright bersaudara tidak terjadi secara kebetulan. Mereka menggabungkan berbagai elemen penting, desain sayap yang efisien, sistem kontrol yang inovatif, serta mesin ringan yang cukup kuat untuk mengangkat pesawat. Mereka juga melakukan eksperimen secara sistematis, menggunakan terowongan angin, sesuatu yang sangat maju untuk zamannya. Dari sinilah konsep dasar pesawat modern mulai terbentuk. Setelah Wright, perkembangan berjalan cepat karena lomba dan ego. Tahun 1909, Louis Blériot, orang pertama yang terbang menyeberangi Selat Inggris, dengan Blériot 11. Waktu tempuh 37 menit. Dia menang hadiah 1.000 pound dari koran Daily Mail. Sejak itu semua orang sadar, pesawat punya potensi praktis. Tahun 1911, terbentuk pos udara pertama di dunia. Pesawat membawa 6.500 surat dari Allahabad ke Naini di India, dengan jarak 10 km. Kemudian pada tahun 1913, Igor Sikorsky di Rusia membuat Legrand, pesawat 4 mesin pertama. Ini membuktikan pesawat besar bisa stabil. Sikorsky kelak jadi bapak helikopter modern. Namun, semua perkembangan ini masih mempunyai masalah utama. Pesawat masih dari kayu dan kain, rapuh, dan mesin sering mati. Tidak ada yang bisa membuat perkembangan teknologi pesawat begitu pesat selain perang. Selama Perang Dunia I, terjadi inovasi besar seperti struktur pesawat berbahan logam, mesin piston yang lebih kuat, aerodinamika yang lebih efisien, dan tentunya sistem persenjataan pada pesawat. Pesawat menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Perang Dunia II melahirkan dua teknologi yang mengubah segalanya, radar dan mesin jet. Frank Whittle di Inggris dan Hans von Ohain di Jerman bekerja terpisah tahun 1930-an menemukan konsep mesin jet. Mesin jet bekerja berdasarkan prinsip aksi-reaksi dari hukum Newton ketiga. Udara dihisap, dikompresi, dibakar, lalu dikeluarkan dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan dorongan. Teknologi ini memungkinkan pesawat terbang lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih efisien untuk perjalanan jarak jauh. Tahun 1939, Heinkel He-178 Jerman jadi pesawat jet pertama. Kemudian tahun 1944, Messerschmitt Me-262 jadi jet tempur operasional pertama dengan kecepatan 870 km per jam. Sementara pesawat baling-baling terbaik cuma 710 km per jam.
Pesawat lain, B-29 Super Fortress AS, bisa terbang sejauh 10.000 km sambil membawa bom 9 ton. Perang Dunia II juga melahirkan landasan pacu beton panjang, sistem navigasi radio, dan pabrik raksasa. Semua jadi fondasi penerbangan sipil pasca perang. Setelah perang berakhir, dunia menghadapi realitas baru. Pesawat tidak lagi hanya alat eksperimen atau mesin perang. Kini muncul pertanyaan baru. Bisakah pesawat menjadi alat transportasi massal? Pada awalnya, ide ini terdengar mustahil. Pesawat saat itu masih kecil, berisik, dan tidak nyaman. Selain itu, kepercayaan publik terhadap keselamatan penerbangan masih rendah. Namun perlahan, perubahan mulai terjadi. Tahun 1949, Inggris meluncurkan de Havilland Comet, jet komersial pertama di dunia. Kabinnya bertekanan, jendelanya besar dan kotak, interiornya mewah. London ke Johannesburg, yang dulu 4 hari menjadi 23 jam. Namun Comet menyimpan cacat mematikan. Jendela kotaknya menciptakan titik lemah. Tekanan kabin yang naik turun setiap penerbangan membuat logam di sudut jendela retak karena metal fatigue. 3 Comet jatuh. Industri belajar dengan cara pahit. Sejak itu, semua jendela pesawat penumpang berbentuk bulat atau oval. Tahun 1958, Boeing 707 masuk layanan dan langsung sukses. 4 mesin, 189 penumpang, terbang 10.000 km. Boeing 707 membuat terbang tidak lagi milik diplomat dan orang kaya saja. Kelas menengah mulai bisa menabung untuk tiket. Dunia mulai saling kenal dengan cepat. Tahun 1970, Boeing 747 Jumbo Jet mengubah segalanya lagi. Lantai gandanya, punuk khasnya, dan kapasitas 400-600 penumpangnya membuat harga tiket turun drastis. Di tengah euforia itu, Inggris dan Prancis mencoba melompat lebih jauh dengan Concorde tahun 1976. Ia terbang 2 kali kecepatan suara. London ke New York hanya 3,5 jam. Namun Concorde boros bahan bakar, tiketnya sangat mahal, dan suara sonik boomnya memecahkan kaca di darat. Setelah kecelakaan tahun 2000, ia pensiun tahun 2003. Hingga saat ini, tantangan demi tantangan baru muncul, dari masalah keselamatan, kenyamanan, hingga kelestarian lingkungan. Industri penerbangan terus bereksperimen dengan pesawat listrik, bahan bakar ramah lingkungan, desain aerodinamis ultra efisien. Ini menunjukkan bahwa perjalanan inovasi belum selesai. Jalan pesawat tempur ternyata berbeda dari pesawat sipil. Setelah Perang Dunia Kedua, tujuannya bukan lagi sekadar cepat, melainkan tidak terlihat, tidak terdengar, dan bisa menyerang sebelum musuh sadar. Tahun 1950-an, Perang Korea melahirkan duel jet pertama antara MiG-15 dan F-86 Sabre. Keduanya terbang mendekati kecepatan suara. Pilot belajar bahwa siapa yang melihat duluan, dia yang menang. Era 1970-an membawa rudal. Pertarungan tidak lagi adu tembak dari dekat. F-15 Eagle Amerika dan Su-27 Rusia dirancang untuk dominasi udara. Mereka besar, lincah, dan bisa membawa rudal sejauh puluhan kilometer. Lalu datang konsep baru bernama siluman atau stealth. F-117 Nighthawk tahun 1983 bentuknya aneh seperti potongan berlian. Ia tidak cepat dan tidak lincah, tetapi radar kesulitan melihatnya. Ia membuktikan satu hal. Di perang modern, tidak terlihat lebih penting daripada bisa berputar tajam. Puncak teknologi pesawat tempur Amerika Serikat ada di generasi kelima. F-22 Raptor terbang pertama 1997. Ia bisa melaju di atas kecepatan suara tanpa efek afterburner yang boros bahan bakar. Bentuknya dirancang agar gelombang radar terpantul ke arah lain. Ia juga punya teknologi sensor fusion. Semua informasi dari radar, sensor panas, dan data satelit digabung oleh komputer dan disajikan sederhana ke pilot. Musuh sering jatuh tanpa tahu dari mana serangan datang. F-35 Lightning II lahir dengan filosofi berbeda. Ia tidak selincah F-22, tetapi ia adalah komputer terbang. Helm pilotnya bisa melihat tembus badan pesawat. Ia berbagi data dengan kapal, tank, dan drone di darat secara real-time. Satu F-35 bisa memandu rudal yang ditembakkan dari kapal 100 km di belakangnya. Rusia menjawab dengan Su-57 dan Tiongkok dengan J-20. Keduanya siluman, lincah, dan membawa rudal jarak jauh. Bedanya dengan era Perang Dunia I, pilot sekarang jarang melihat musuh dengan mata. Pertarungan terjadi di layar, di angka, dan di kecepatan berpikir komputer.
Meski begitu, hukum dasar Cayley tetap berlaku. Gaya angkat, berat, dorong, hambatan. Hanya saja sekarang ada hukum baru. Siapa yang tidak terlihat, dia yang bertahan. Pesawat tempur modern adalah bukti bahwa dorongan untuk terbang tidak pernah berhenti. Dari ingin kabur dari labirin, sekarang kita bicara tentang dominasi spektrum elektromagnetik di ketinggian 20 km. Dari Ikarus yang jatuh ke laut, hingga Abbas Ibnu Firnas yang patah tulang, Lilienthal yang tewas di bukit, korban komet yang tidak pernah kembali, sejarah terbang ditulis dengan pengorbanan. Hari ini, kita terbang tanpa berpikir, tidur selama penerbangan, dan bangun di benua lain. Namun di balik itu, ada sejarah panjang eksperimen yang penuh resiko. Dan satu hal yang pasti, eksperimen itu belum berakhir. Karena manusia tidak pernah berhenti mencoba untuk terbang lebih cepat, lebih jauh, lebih tinggi.